Saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan, seperti biasanya kalau selesai misa pribadi di kapel, saya lihat bacaan besoknya. Dan kemarin selesai saya misa pribadi di kapel, saya lihat gampang nih. Bacaan untuk hari ini saya lihat gampang nih. Saya tutup buku. Gampang untuk apa? Untuk besok saya khotbah. Tapi setelah duduk lagi saya cari-cari, ini saya sok tahu. Yang saya temukan adalah perenungan tentang misteri hati-hati. Ceritanya begini Bapak Ibu, pendek sih. Ada dua orang sahabat mau pergi membeli benih jagung pada seorang pengusaha benih. Sampai di sana mereka tawar-menawar sampai agak suara keras. Dan setelah itu dia bilang, "Oke, kami pulang." Dan penjual itu bilang, "Hati-hati." Pulanglah mereka. Dalam diskusi mereka bilang, dia maksud apa hati-hati tadi? Oh, dia mungkin maksudnya kita pulang hati-hati di jalan. Tidak. Saya lihat dia bilang hati-hati itu ungkapannya seperti dia ancam kita karena kita marah-marah dia tadi. Tidak. Coba kau lihat, pokoknya semua penafsiran muncul. Sudah, kalau begitu minggu depan nanti kita ambil itu benih, kita tanya, kau maksud hati-hati itu apa? Mereka mau balik. Ini judul ceritanya misteri hati-hati. Begitu balik minggu depannya, ternyata mereka dengar kabar ini kok penjual benih jagung ini sudah mati. Jadi sampai hari ini mereka tidak tahu apa itu misteri hati-hati, arti hati-hati itu. Hanya penafsiran. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa saya bilang saya menjadi kelihatan bodoh yang sok tahu di hadapan bacaan Injil hari ini? Kemarin karena pikir gampang nih, karena bacaannya sudah sering. Karena ternyata penafsir pertama dari kitab suci adalah siapa yang mengatakan itu? Tentang perumpamaan itu, Yesus sendiri. Dan menariknya adalah Yesus memberi keterangan arti langsung pada perumpamaan tentang penabur benih dan tanah itu. Lalu saya mau apa lagi? Benih adalah sabda Allah. Burung-burung adalah iblis. Sudah jelas, saya tidak mungkin bilang burung-burung adalah pesawat terbang. Tidak ada penafsiran lain. Yang jatuh di tanah ini adalah mereka yang tidak berakar, yang hanya dengar sebentar karena tidak kuat lalu mati. Semua jelas. Lalu apa yang tersisa Bapak Ibu? Saya mempelajari, saya belajar, saya merenungkan, mungkin perenungan dalam artian bukan penafsiran, yakni benih yang baik itu tetap ditaburkan. Benih yang baik itu tetap ditaburkan. Bahwa pada akhirnya ditabur, mendapatkan tanah yang bermacam-macam seperti yang Yesus artikan dalam perumpamaan, adalah konsekuensi dari kemanusiaan kita, konsekuensi dari jenis-jenis tanah, jenis hati yang mampu untuk melihat bagaimana sabda Allah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu kita sebagai orang Katolik diajak untuk menjadi tanah hati kita, tanah yang subur, tanah yang gembur, tanah yang mampu untuk
menghidupkan, bukan hanya menghidupi, tetapi menghidupkan kebaikan-kebaikan dari benih yang sudah ditabur atau ditanam di sana. Dan pemeliharaan terhadap tanah itu, pengolahan terhadap tanah itu bukan orang lain tahu. Bukan pastor paroki tahu, bukan pastor rekan yang tahu, bukan frater yang tahu. Yang tahu sendiri hati adalah orang yang punya lahan hati itu. Dan karena itu kita diajak, tidak ada penafsiran orang lain atas hidup kita. Kita sendiri tahu arti kehidupan kita. Kita diajak oleh Tuhan untuk senantiasa, siapa yang bertekun maka dia akan menghasilkan buah. Semoga demikian. Amin.